Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Novendra dengan NIM 2430103023. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang manajemen perkantoran, yang dimana dalam hal ini diampu oleh dosen yaitunya Ibu Nur Azizah MPD. Kita masuk kepada materi pertama, yaitunya konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Konsep dasar adalah ringkasan seni dan ilmu pengelolaan fungsi administrasi dan operasional kantor melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya agar dapat mencapai tujuan yang efektif. Adapun ruang lingkupnya, ruang perkantoran, komunikasi, kepegawaian, perlengkapan, metode kerja, kemudian yang terakhir ada namanya pengawasan. Kemudian selanjutnya itu fungsi dari manajemen dalam konteks perkantoran. Dalam planning, fungsinya yaitu penetapan tujuan, kemudian penyusunan jadwal, penyusunan strategi, kemudian penyusunan anggaran nantinya, kemudian rencana implementasi, kemudian yang terakhir teknologi. Dalam pengorganisasian juga sama, yaitunya penataan struktur organisasi, pembagian tugas, pengaturan tata ruang kantor. Kemudian dalam pengarahan juga nanti akan memberikan instruksi dan bimbingan terhadap staf-staf perkantoran, kemudian mengembangkan komunikasi yang efektif, kemudian nantinya kita akan membangun kerjasama yang kuat bersama dengan tim kita. Kemudian yang terakhir yaitunya fungsi dari pengendalian. Yaitunya nanti fungsi dari pengendalian ini bisa jadi kita nanti monitoring, kemudian kita melakukan pengawasan, setelah itu kita melakukan evaluasi, kemudian yang terakhir penyusunan laporan. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis perangkat ya, yang digunakan dalam pengolahan dokumen data. Yang pertama yaitu jenis-jenis perangkat lunak. Jenis perangkat lunak ini bisa berupa seperti aplikasi, kemudian bisa berupa seperti program, kemudian bisa berupa utilas. Kemudian dalam pengolahan dokumen data bisa juga nanti ada Microsoft Word, kemudian ada juga Google Word, kemudian WPS Office WordPress, kemudian LibreOffice Writer, kemudian yang terakhir Pages. Kemudian perbedaan dari ketiga perangkat yang saya jelaskan tadi, yaitu perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini berfokus pada pengendalian, kemudian perangkat digunakan juga dan digunakan langsung oleh pengguna. Kemudian dalam pengelolaan dokumen, nah ini hanya berfokus kepada menyusun laporan. Kalau kita pergunakan dalam perkuliahan bisa jadi berupa pembuatan makalah, kemudian dalam pengurusan surat menyurat. Kemudian dalam pengolahan data perbedaannya yaitu dalam pengolahan data itu ada input, ada output. Nah, contohnya yang digunakan dalam pengolahan data ini yaitu Microsoft Excel, kemudian Google, kemudian Power BL. Fungsi dari ketiga perangkat yang saya jelaskan tadi, perangkat lunak ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perangkat keras. Kemudian pengolahan data ini berfungsi sebagai menyusun dokumen yang tertulis. Kemudian dalam pengelolaan data yaitu nanti menyimpulkan data, mengorganisasikan data, memberikan data, kemudian analisis dan perhitungan. Kemudian masuk kita kepada arsip. Nah, perbedaan arsip manual dan digital. Arsip manual ini disimpan dalam bentuk fisik, sedangkan arsip digital disimpan dalam media elektronik sehingga hemat ruang. Kemudian struktur dan basis data. Ada yaitunya tabel, field, dan record. Kemudian keamanannya gimana? Keamanan arsip digital merupakan aspek penting dalam pengendalian arsip. Nah, tentunya kita juga akan melakukan pemeliharaan. Nah, pemeliharaannya bisa berupa seperti backup dan
recovery data, kemudian migrasi data, kemudian standar penyimpanan. Itu. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada identifikasi masalah, administrasi, dan teknis analisis akar masalah. Fungsinya, kemudian pengertiannya, secara umum ini berasal dari bahasa Latin yang berarti kepada dan minis rare yang berarti melayani. Kemudian ruang lingkup aspeknya yaitu yang pertama kerjasama, adanya tujuan, penggunaan sarana dan sumber daya, kemudian yang terakhir pelaksanaan kegiatan. Komponen-komponennya bisa berupa seperti organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Kemudian teknik dalam analisis akar masalah ini ada tekniknya, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama metode 5 whys, kemudian yang kedua diagram tulang ikan, kemudian yang ketiga analisis faktor penyebabnya. Kemudian kita masuk kepada metode selanjutnya yaitu teknik supervisi. Pengertiannya adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan prestasi pendidikan. Kemudian ada pun bentuk-bentuk dari supervisi ini yaitu supervisi akademik, supervisi administrasi, supervisi lembaga pendidikan. Penyusunan instrumen evaluasi yaitu meliputi pertimbangan, deskripsi objek penilaian, yang ketiga kriteria yang dipertanggungjawabkan. Analisis hasil, evaluasi dan tindak lanjut. Hasil evaluasi dan tindak lanjut ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas inovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan inovasi. Kemudian metode selanjutnya komunikasi efektif dalam konteks perkantoran. Komunikasi yang jelas harus terjalin, kejelasan dalam menyampaikan pesan, kemudian kesopanan dalam kita berkomunikasi, kemudian dalam menyampaikan informasi kita harus profesional. Kemudian cara berkomunikasi secara eksternal. Yang pertama, ketahui jalurnya. Kemudian yang kedua, hindari menyalahkan. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab. Komunikasi yang efektif ini menurut 3 pihak jaringan. Yang pertama internal organisasi, kemudian eksternal organisasi, kemudian kita menjalin komunikasi nantinya dengan pemerintahan. Selanjutnya, korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi dalam lingkungan manajemen perkantoran perkantoran dan ketatahusahaan merupakan kesimpulan nilai, pedoman, dan tata cara yang mengatur bagaimana seseorang menyampaikan sebuah pesan. Kemudian prinsip etika dalam komunikasi yaitu memiliki bahasa yang formal, menghargai, kejelasan, profesionalisme, ketepatan waktu, fokus pada tujuan yang ingin. Kemudian selanjutnya perencanaan kebutuhan sumber daya dan sarana dan prasarana. Itunya nanti kita akan merencanakan proses sistematis, aspek kualitatif, tujuan, prinsip, keterpaduan, fleksibel, efisiensi, dan kualitas. Dan nantinya kita juga akan mengorganisasikan penataan ruang atau pemanfaatan sumber daya manusia. Kemudian terakhir penganggaran dan alokasi sumber daya kantor. Penganggaran adalah proses perencanaan penggunaan dana secara efektif sesuai dengan yang dibutuhkan. Pengelolaan anggaran ini bisa digunakan untuk membeli seluruh peralatan-peralatan perkantoran, mulai dari nanti membangun ruang kantor, alat-alat yang dibutuhkan selama yang dibutuhkan dalam Kemudian inovasi administrasi berbasis digital. Evaluasi dampak digital terhadap efisiensi kantor sangat signifikan. Digitalisasi administrasi mampu mempercepat proses pengolahan data dan administrasi, mengurangi waktu proses serta meningkatkan akurasi dan kualitas data.